Silakan Bu. Oh, udah bisa mulai ya? Ya. Tadi agak terputus. Saya share screen sebentar ya. Sehat-sehat ya Pak Agung ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah vaksin semua Bu. Iya betul. Lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, selamat sore. Salam sejahtera. Luar biasa sekali hari ini saya berkesempatan untuk berdiskusi. Sebetulnya program Medcall Talk ini webinar ya. Webinar ini adalah satu program yang kita aminkan bahwa program ini bisa membantu bersama-sama bagaimana kita mengembangkan satu proyek penanganan diabetic foot ulcer atau yang dikenal dengan ulkus kaki diabetik. Jadi kalau kebetulan karena memang kita banyak berkecimpung di WooCare Center, jadi saya mau khusus dulu untuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di WooCare Center selama ini dan juga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan yang berkaitan dengan penanganan ulkus kaki diabetik. Jadi kalau kita diskusi tentang diabetic foot ulcer, itu selalu konotasinya tentang masalah kesakitan dan kematian. Dan memang menjadi salah satu masalah yang menyebabkan pasien harus dirawat di rumah sakit, bahkan kemungkinan terbesarnya adalah dia harus diamputasi. Ya, saya yakin bahwa sehingga penanganan yang paling tepat untuk kasus diabetic foot ulcer atau ulkus kaki diabetik ini adalah aggressive intervention. Itu adalah salah satu yang menjadi fokus kita hari ini. Selain dari upaya edukasi prevention, bagaimana food examination, bagaimana pakai sepatu yang bagus gitu ya. Tapi agresif pada saat menangani masalah diabetic foot ulcer itu yang kadang-kadang sering bikin goyah, terutama di praktek mandiri keperawatan. Kalau kita lihat dari segi market Pak Agung dan juga kawan-kawan semua, dari segi market itu mereka sudah bisa lakukan ramalan sampai 2028 gitu ya, bahwa memang produk wound care ini tetap terus akan dicari gitu. Terutama karena makin meningkatnya kasus diabetes yang berhubungan dengan luka kronik yang nggak sembuh-sembuh dong ya, dan juga usia lanjut yang makin banyak. Sehingga kalau kita lihat pada kejadian luka kaki, itu mesti harus ada kurang lebih itu 3 yang biasanya kita lihat. Yang pertama, ini kakinya kok tiba-tiba luka terus kemudian bengkak. Berarti kita mesti lihat apakah penyebabnya itu pembuluh darah vena, sehingga kita bisa bilang namanya venous ulcus ya. Terus kemudian kalau tiba-tiba menghitam gitu, terus itu pasiennya ada nyeri. Nah, kita harus curiga ini ada kemungkinan dia arterial ulcer. Terus kemudian kalau dia tidak terasa sama sekali, itu biasanya itu masuknya ke diabetes mellitus. Kasus yang lain yang berhubungan dengan kaki ya, misalnya orangnya nggak ada masalah apapun, terus tiba-tiba ada trauma di kaki karena kecelakaan, menginjak sesuatu dan lain sebagainya, itu juga masuk kategori tersebut. Tapi yang penting adalah apakah ada komorbiditas seperti diabetes mellitus pada kaki. Pertanyaannya adalah, bisa nggak pasien-pasien diabetes itu juga kena venous ulcer, juga kena arterial ulcer? Jadi tahun 2000, sebetulnya kita sudah ada research ya, sudah ada tentang bagaimana cara menangani atau bagan-bagan seperti apa ya yang bisa kita lihat yang berhubungan dengan diabetes ulcer. Jadi kalau kita lihat trauma, diabetes mellitus kemudian dia terjadi trauma, itu bisa disebabkan karena dia neuropati atau bisa juga disebabkan karena kelainan vaskuler. Tapi kedua-duanya bisa bersama-sama terjadi. Oke, bisa sama-sama terjadi yang menyebabkan apa? Kalau terjadinya penurunan respon imun, itu akan menyebabkan dia mudah terinfeksi. Jika dia mudah terinfeksi, terus timbul ulcerasi, terus kemudian gangren, terus kemudian amputasi. Jadi kalau dilihat, hampir 21 tahun kita menekuni penanganan ulkus kaki diabetes. Jadi bukan waktu yang sebentar ya, kita diskusi tentang kondisi ini. Dan tentu saja
memang selama ini kita mengembangkan research and development kita terutama dalam bagaimana menciptakan modalitas atau wound care yang baru, juga termasuk bagaimana caranya kita melakukan penanganan. Jadi tadi kita sampai diskusi bahwa ternyata angka kematian yang disebabkan karena diabetic foot ulcer atau ulkus kaki diabetik itu ada 42% setelah 5 tahun kemungkinan pasiennya meninggal gitu ya. Ini juga sudah sudah diteliti oleh banyak orang. Terakhir ada jurnal yang menyatakan ya tahun 2018, dan isu-isu ini juga mesti harus diperhatikan sehingga kita bisa berpikir bahwa kalau di sekitar kita, misalnya orang tua kita atau kita sendiri, ada masalah-masalah bentuk kaki yang tidak sesuai dengan kaki sebelumnya, nah itu kita harus mulai curiga tuh. Itu adalah salah satu bentuk prevention yang harus kita lakukan. Oke? Karena masalah kejadian ulkus kaki diabetik itu adalah merupakan sesuatu yang sangat serius. Oke, jadi kalau kita bicara ulkus kaki atau luka, mesti yang pertama yang harus dilakukan adalah pengkajian dan diagnostik. Ini jangan ditinggal. Kadang-kadang pasien datang itu kita lihat udah lukanya udah seperti itu, kita udah panik duluan. Jangan panik. Karena utama yang harus kita lakukan adalah clinical examination. Nah, ini penting sekali. Apa yang mesti dilihat? Vascular examination, neurological examination, muskuloskeletalnya gimana, terus dermatologiknya gimana, dan tentu saja apa yang dia gunakan ya, footwear-nya apa saja. Dan harus kita pastikan bahwa nanti setelah selesai perawatan luka, dia harus juga menggunakan footwear yang sesuai dengan hasil pengkajian kita sendiri. Terus kemudian diagnostik. Nah ini kadang-kadang nih teman-teman di praktek mandiri, ada yang punya, ada yang nggak punya. Tapi kita sarankan punya, kenapa? Karena kasus di Indonesia itu agak unik. Uniknya apa? Diabetes nggak berdiri sendiri. Dia kadang-kadang campur dengan masalah venous ulcer dan arterial ulcer. Ada juga yang dia tidak diabetes, tapi dia venous ulcer saja. Tapi karena lukanya di kaki, kita berasumsi jangan-jangan diabetes gitu. Nah, tapi kalau kita punya alat diagnostik yang tepat, hal ini tidak akan terjadi. Nah, ini harus penting sekali ya, yang harus kita pahami ya, diagnostik. Yang kita kenal dengan nama ankle brachial index ya. Oke. Sehingga di WUCare Center kita punya nih pathway untuk diabetic foot ulcer management. Karena kita yakini bahwa masalah diabetic foot ulcer itu bisa menyebabkan resiko terjadinya amputasi. Sehingga systemic evaluation dan kita kategorikan upaya apa sih yang mesti kita lakukan. Ada 4 upaya, yaitu preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Yang saya biruin ini yang kita akan diskusikan, ya, yaitu penanganan kuratif. Tadi karena kita sudah ada menggunakan apa? Ada winner scale yang sudah mengikuti program pelatihan dari WUCare Corporate University, mesti sudah paham ya tentang winner scale. Terus kemudian kita ada optimalisasi perawatan luka 12-20 minggu. Jangan sampai pasien terlalu lama dirawat juga. Sehingga kalau pasien lebih dari 20 minggu, kategorinya kita mesti berpikir apakah pasiennya masuk dalam kategori paliatif. Oke? Terus dan dukungan-dukungan lainnya. Ini nanti mungkin akan lebih banyak masuk di Dr. Atih ya, untuk penanganan dukungan dan glikemik kontrolnya. Seperti biasa manajemen kita, TIME, ingat-ingat, dan juga perencanaan tindakan yang kita lakukan ya, pelaksanaan tindakan yang kita lakukan adalah dengan 3M. Kalau kita lihat penanganannya ya, untuk modality kita, penanganan kita terhadap kasus kaki diabetes ini, beberapa riset juga sudah melakukan evidence ya, evidence-nya strong lah gitu. Saya coba yang di kotak ini sebetulnya banyak nih evidence-nya, tapi mungkin nggak bisa sekaligus. Yang paling penting tuh adalah kemampuan kita menciptakan persiapan dasar luka yang tepat, atau yang dikenal dengan nama debridement. Debridement kan banyak macamnya ya. Salah satu yang rekomendasi paling tinggi adalah sharp debridement. Tapi boleh nggak di praktek mandiri kita lakukan sharp debridement dengan cara masif? Jadi kalau sebelum masif apa dulu? Apakah autolisis dulu ya kalau sudah lembek, terus baru nanti kita lakukan konservatif sharp wound debridement. Terus kemudian pilihan balutan yang tepat ya. Salah satunya yang bagaimana bisa exudate control. Jangan sampai pasiennya datang ke kita setelah perawatan terus becek ya, atau cairannya keluar kemana-mana. Dan yang ketiga yang paling penting juga, ini juga strong evidence, adalah multidisciplinary team.
Jadi bagaimana caranya kita memang membangun konsep nggak sendirian, tapi bentuknya harus multidisiplin. Karena nggak bisa pasien diabetes itu sendiri kita tangani ya.